Jemaah. Iya. Oh jemaah. Iya. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Stop Bully tapi beri motivasi. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Silahkan. Wah, Ustadz Maulana gak sampai hati ya. Banyak yang menjadi korban pembulian sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi seperti apa pandangan dalam Islam jika kita membuli teman sampai meninggal dunia? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silahkan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Izin Habib dan Musasam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, utamanya anak-anakku sekalian yang lagi nonton Islam Tinda, yang persiap-siap. Oh iya. Dengerin. Yang ada niat besok mau menjailin temennya. Ada namanya April Mop. Nah, benar kan? April Mop, ya. Yang Ari Jail, dijailin. Dia lagi ulang tahun dia. Dulu kami waktu masih kecil itu dilarang main-main. Yo. Takutnya nanti didorong setan. Itu. Nah, ketika bullying itu berakibat sampai hilangnya nyawa seseorang, maka engkau akan bertanggung jawab. Baik di dunia maupun di akhirat. Bertanggung jawab di dunia, kenapa? Karena kita negara hukum. Maka harus selesaikan secara hukum. Tapi mohon maaf buat kita semua. Ada namanya, kalau sekiranya, mohon maaf, sekiranya yang membuli ini adalah anak ke orang tua sampai orang tuanya meninggal, maka anak itu tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Karena kenapa? Penyebab meninggalnya pewarisnya. Yang mewariskan padanya. Maka dia tidak dapat warisan. Karena dia penyebab kematiannya. Hati-hati. Bagaimana dengan saudara, dengan teman-teman yang membuli sampai hilangnya nyawa? Maka kelak akan bertanggung jawab di hari kemudian. Karena kenapa? Bisa jadi engkau seakan-akan membunuh seluruh manusia. Karena bisa jadi akan melahirkan generasi berikutnya. Dan mohon maaf, engkau menyakiti semua keluarganya. Ini semua keluarganya. Dan minta ridhoanya dari keluarganya semua. Minta ridhoanya. Seorang datang karena melaporkan dirinya sudah membunuh saudaranya, sahabatnya. Dia datang ke saudara sahabatnya sudah meninggal itu. Datang untuk menyerahkan diri. Nah itu coba. Kebayang nggak? Hukumannya itu kan diganti 100 ekor onta. Wah ini kalau mobil 100 mobil bisa nggak? Nah itu. Menghilangkan nyawa. Maka tergolong orang yang zalim. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Menjadi orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Yang bisa berakibat seluruh amal ibadahnya. Seluruh pahalanya dialihkan kembali padanya. Kepada orang yang dizalimi itu. Dan yang paling parah, sudah habis pahalanya, dia tuh rajanya bully. Raja, semua orang dibully. Sampai maka dia akan habis pahalanya. Justru pahalanya sudah habis, maka dosa orang lain yang dia tanggung, yang dia tidak lakukan. Nauzubillah semua nauzubillah. Dan ini menyebabkan terjadinya sesuatu yang membahayakan. Tadi doa orang yang terzalimi. Itu jangan sampai anaknya udah meninggal, orang tuanya berdoa karena merasa ya Allah, didoakan yang buruk, maka dapat doa yang buruk itu padanya. Karena orangnya sudah meninggal kan, tapi yang berdoa siapa? Yang sakit hati siapa? Maknya, bapaknya, saudaranya, keluarganya. Itu bisa jadi berapa yang berdoa itu? Didoakan yang buruk dan datang kepada si pembuli. Aduh. Siapa sih yang mau, dan juga bisa menghilangkan pahala ya Ustadz ya? Menghilangkan pahala, bertanggung jawab, hilang masa depannya. Gara-gara persoalan sepele lah. Mempermainkan orang. Kalau biasanya ada siswa baru gitu. Siswa baru. Iya. Iya benar sih, ada teman baru, siswa baru ospek diganggu itu. di ospek gitu ya. Jadi baiknya teman-teman tuh stoplah pembulian. Jadi lebih baik berteman yang baik-baik aja lah gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Tapi ya Habib Usman ya, pembulian ini emang bener ya udah ada pada zaman Rasulullah. Betul. Karena pernah kalian mendengar, apakah benar bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah alami bully dan bagaimana Betul. Rasulullah menyikapinya? Mohon penjelasannya. Ya akhir Habib afwan Usman, Tengkurian, silakan. afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk. Ketika Abu Bakar dibully atau Abu Bakar dihina, Abu Bakar dicaci, Abu Bakar dimaki. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan memperhatikan dan tersenyum Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar membalasnya, menjawabnya cacian tersebut atau berusaha untuk emosional, maka Rasulullah bangun dan pergi. Maka setelah itu Sayyidina Abu Bakar menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dibully, ya kan? Ya Allah Rasulullah, aku dibully. Kenapa engkau diam? Engkau duduk. Dan ketika aku emosional, aku marah, maka engkau bangun, engkau pergi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ketika seseorang itu dibullying, dia diam, malaikat berada di sebelahnya. Turun malaikat dari atas dari langit, ya Allah Subhanahu Wa Taala turun di sebelahnya. Ketika ada di sebelah tersebut, siap-siap nih. Kalau misalkan orang ini berdoa, angkat tangan, dikabulkan doanya. Nah, ketika orang itu mulai emosional, maka setan datang untuk menghasutnya. Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad SAW? Gak mungkin Rasulullah duduk bersama dengan setan. Jadi Rasulullah bangkit, Rasulullah berjalan. Nah, di sini adalah ada 3 hikmah yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya. Jadi serahin semuanya sama Allah. Bahwasanya kalau manusia itu pintar, dia hebat, dia mengerti dan paham ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, serahkan semuanya sama Allah. Jangan kalian balas, jangan kalian tambah emosional, biar Allah yang menyelesaikannya. Kira-kira kalau Allah yang menyelesaikannya itu lebih fatal gak? Lebih fatal balasannya. Kita sebagai manusia hanya tabasama, tersenyum, berusaha untuk tenangkan hati kita, menenangkan diri kita. Kalau kita yang dibullying, kita berusaha untuk apa? Untuk berharap, ya Allah berikanlah keberkahan. Mungkin dosa saya banyak. Mungkin karena ini masalah kemaksiatan yang saya kerjakan, dosa yang saya perbuat. Jadilah seperti ini. Ambil hikmahnya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, maafkanlah dia. Sambung silaturahmi. Untuk apa? Untuk mengejar pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengejar rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang luasnya seluruh luas langit dan bumi ini. Siapa orang yang pintar, dia mencari ridhonya Allah, maka lebih tenang. Kita kan paham, sering kita kalau belajar atau anak-anak kita kalau lagi ngapalin, apa kalimatnya? Dengan kalimat ausini ya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah. Apa itu wasiatnya Rasulullah? La takdab walakal jannah. Jangan dia emosional, jangan dia marah, karena surga balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kalau dia pintar, carilah pahalanya Allah sebesar-besarnya. Dan apalagi yang ketiga, angkat tangan. Tangan malaikat tuh turun tuh. Saat ketika lagi dibullying, misalkan lagi duduk dibullying, dia dicaci, dimaki, dihina, dia diam aja, tenang berusaha. Ini malaikat ada di sebelahnya nih, turun nih. Kalau dia balas berarti kan setan datang. Dia berusaha tenang, ya Allah senderan, angkat tangan ya Allah, berikanlah kami. Minta rezeki yang banyak sama Allah, yang berkah. Niscaya Allah akan berikan. Minta kebaikan di dalamnya, minta rahmatnya Allah, minta keberkahan dari Allah, minta ridhonya Allah, minta keselamatan dunia akhirat. Jangan kita balas lagi caci maki dia, jangan kita doain yang buruk kepada dia. Kalau kita mendoakan yang baik, insya Allah kita dapat kebaikan. Kita mendoakan diri kita agar mendapatkan pintu berkah, hidayah, rahmat, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya Allah kasih. Inilah hamba yang pintar. Masya Allah, jadi baiknya kita lebih bersabar dan berserah diri kepada Allah. Betul. Saja. Karena kalau kita membalas, itu sama aja juga itu hasutan setan, jadi lebih nggak baik. Betul, ini nasihatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Bener, malah menjadi menambah masalah kalau kita membalasnya. Ya. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Ya, akhir. Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tapi hari ini beda Ustadz. Lah, kenapa? Hari ini unik banget. Tadi pada saat Rian mau ke studio, Iya. ada yang ngasih kotak. Hah, nasi kotak? Dan dibilang nasi ini isi kotak, yang ngasihnya itu berisi, Bang, surat ini di dalam Bagi ini ya. dong kalau ada Bener. kotaknya. Nah, ini ada kue kayaknya nih. Bagi dong. Biasanya kalau kotak-kotak kue. ada kue. Kotaknya kotak kue. Kecuali kalau kuenya dimakan. Ya Allah, Habib. Oh. Masya Allah. Isinya surat Habib. Oh, isinya Amplop. surat. Iya surat. Amplop. Surat pertanyaan. Ini adalah surat pertanyaan. Ini makanya hari ini unik banget. Masa ada sih yang ngasih surat, Bang ini isinya pertanyaan ya mohon dibaca. Tapi pakai kotak dong. Bukan amplop, Bib. Surat. Surat. Itu isinya makanan. Oh, makan. Jadi kuenya dimakan. Aku juga Bawa biasa kesini dengan dapat suratnya. makanan ada suratnya. Tapi ini coba saya bacain dulu ya pelan-pelan.
Dia, ya Allah jamaah tulisannya Tuhan. Bisa dilihat gak? Ini kan tulisan anak-anak kali ya. Anak SD nih. Ya Allah. Saya curiga siapa yang tulis ini kok. Coba saya baca pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Hamba Allah di tempat. Hamba Allah di tempat. Assalamualaikum Ustadz Habib. Maaf, aku siswa yang udah kelas 5 SD. Oh, pantes, Masya Allah. Aku lagi sedih banget. Wajar ini yang nulis kelas 5 SD. Gak lurus dia. Makanya, Iya. aku lagi sedih banget karena saya dibully teman. Saya di sekolah ini, saya ingin banget Pinter nolong. ya. Tapi nggak berani Ustadz. Kalau aku Emang kelas 5 SD dia. beneran makanya. Saya baca pelan-pelan ya. Kalau ini berarti temannya dibully, tapi dia ngelihat. Kalau aku tolong, aku juga dibully. Saya udah lapor guru tapi pada diam semua. Gimana harusnya kalau ada teman saya yang dibully Habib? Apa kira-kira saya diam aja dosa ya Habib? Mohon penjelasannya Habib. Maaf tulisannya saya sangat jelek. Maklum masih Tapi SD. kita tepuk tangan dulu buat adik-adik yang Masya ini. Iya, Allah. bagus banget. Tepuk Maksudnya tangan gini, dulu, pinter ya. benar- Anak kelas 5 Iya dong, udah udah berani nonton nanya Islam di itu TV. indah. Nonton Islam Dan itu ini indah. juga dia peduli sama temennya gitu. Dia Iya. melihat temennya dibully. Mohon penjelasannya kepada Ustadz Syah. Mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Usman, Apa Satulana, Tukurian, serta Adinda, Ananda, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan ketika melihat sebuah kemungkaran, sebuah keburukan? Maka dikatakan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, "Marra'a minkum mungkara." Siapa di antara kalian melihat suatu keburukan, falyughayyir biyadi, maka hendaklah ia mencegah keburukan tersebut dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Kalau Adinda bisa yakni mencegah keburukan itu dengan tangan, dengan action, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik kata baginda Nabi SAW. Fa'il lam tastati fabilisani. Kalau tidak bisa maka coba dengan lisannya. Langkah yang Adinda ambil dalam rangka melaporkan kepada guru, melaporkan kepada siapa yang bisa mencegahnya adalah langkah yang terbaik juga. Maka laporkan kepada guru. Kalau gurunya juga nggak bisa apa-apa Ustadz, pasti ada guru yang lain yang bisa. Jangan kepada satu guru aja. Cari guru yang lain yang mungkin lebih bisa mendengarkan. Karena pasti di antara satu sekolah nggak mungkin semuanya diam aja. Pasti akan ada yang membelanya insya Allah. Maka fabilisani, maka dengan lisannya. Fa'ilam tastati, kalau ndak bisa juga maka fabi qalbi, dengan hatinya. Artinya membenci perbuatan tersebut, bertekad, ya Allah sukseskan saya sehingga saya bisa menolong teman saya ini. Ya Allah jadikan kami berdua ini yang terbuli ini orang yang sukses nanti di kemudian hari di masa depan sehingga kami tidak menjadi korban bullying lagi. Atau minimal dihibur teman yang dibully tadi, tapi kalau sudah main fisik maka mesti cepat-cepat dilaporkan karena sudah sangat berbahaya, mengancam nyawa seseorang, bisa melukai seseorang. Maka halal, boleh seorang membela dirinya kalau dalam keadaan terancam hartanya, nyawanya, keluarganya, maka boleh untuk membela diri kita. Wadzalika adhaful iman. Tapi dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman kata baginda Nabi SAW. Maka action dulu. Action dengan cara apapun itu. Misal teman kita udah tahu, kalau kamu gabung sama dia dibully mulu, mending kamu nggak usah main sama dia. Nah itu action yang pertama tuh. Ajak dia main ke tempat yang lain. Atau ajak dia untuk belajar bersama. Ajak dia ke tempat-tempat yang aman daripada pembulian. Karena pembuli itu ada tempatnya juga, ada tongkrongannya. Nggak mungkin dia di setiap tempat membuli. Pasti ada tempatnya dia nongkrong sama teman-teman sesamanya gitu ya. Ya biasanya kan lalat ngumpul di tempat sampah yang sama gitu. Kemudian kalau lebah dia ngumpul di bunga yang sama. Maka carilah teman atau jalan yang tidak dilewati oleh pembuli tadi. Itu yang actionnya. Kemudian menghindarinya. Itu lebih baik untuk menghindarinya. Dengan lisannya melaporkan kepada guru. Nggak bisa lapor sama guru, laporkan kepada orang tuanya si pembuli. Laporkan kepada, Om, anak Om sering bully saya Om, tolong dia sehati Om. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan lisan mencegah keburukan. Bukan berarti kita membencinya, ya, bukan berarti kita tidak menyukainya, tapi kita berusaha untuk menghindari suatu keburukan yang bisa mengancam diri
diri kita sendiri. Kemudian dengan hati bertekad bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang seperti itu. Adinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah juga pentingnya keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini jangan pernah lupa baca, ingetin juga buat temennya kalau mau keluar rumah baca, itu dilindungi malaikat insya Allah. Nah, kenapa lagi orang ini nih? Nah kenapa sih Rian, orang lagi tausiah, kenapa? Rian pingin tenangin pikiran sejenak. Tenangin, hilangin ingatan masa lalu. Karena apa? Karena Rian pernah dibully, Ustadz. Waktu kecil atau sampai sekarang? Dibully gimana ya? Dibully. Seperti Pada masa Rian dulu tuh dibully. sering banget dibully, Ustadz. Iya biasa sih Ustaz, mungkin orang yang iri ya. Jadi kalau yang seperti itu kita mau tenangin diri, ada solusinya. Solusinya gimana tuh, Solusinya Ustadz? setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Macam mana itu?